masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak, Ibu, siswa-siswi dan para orang tua sekalian, selamat Hari Rabu 30 September. Hari ini kita ada di penghujung bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Ibadat ini adalah ibadat penutupan PKSN. Bapak, Ibu, siswa-siswi dan para orang tua sekalian, kebiasaan merenungkan kitab suci sebaiknya kita teruskan. Kebiasaan merenungkan kitab suci sebaiknya kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Maka sebelum kita memulai ibadat kita, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Ayub 9 ayat 1 sampai 16. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dengan murkanya,
yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiang-tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang bidup, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, siswa-siswi, dan para orang tua sekalian, ada sebuah lirik lagu di mana salah satu baris berbunyi, "Mengikut Yesus keputusanku." Lirik lagu ini diambil dari kata-kata yang diucapkan seorang lelaki yang berasal dari Assam, suatu desa di timur laut India. Setelah menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun ia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Sungguh ajaib. Keputusan iman lelaki itu membawa kepala suku dan penduduk desa tersebut bertobat dan mengikuti Yesus. Bacaan hari ini bercerita tentang reaksi Yesus terhadap keputusan para murid yang bertekad mengikutinya. Pertama, pengakuan
pengakuan mengikut Yesus bukan hanya berarti kesediaan mengikutnya, tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikutnya dengan sikap teguh dan tidak goyah, meskipun kenyataan tidak sesuai harapan. Inilah makna yang terdapat dalam perkataan Yesus. Sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan mengikut Yesus berarti kesediaan melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Ketiga, pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, dan pikiran. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke belakang lagi. Bapak, Ibu guru, siswa-siswi, dan para orang tua sekalian, refleksi kita hari ini adalah: apakah aku berani mengikuti Yesus sampai mempertaruhkan nyawaku untuk Yesus? Sadar bahwa kita dipanggil untuk seluruh ciptaan Allah, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat luas, maka beranilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita. Bagi pejabat publik, ya Bapa, semoga para pejabat publik, terutama dalam situasi pelik hari-hari ini, dapat membuat keputusan paling bijaksana yang bisa diambil demi hidup banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, terutama karena terdampak COVID, ya Bapa, semoga para penderita, terutama karena terdampak COVID, dapat menemukan damai-Mu di hatinya. Kami percaya dengan adanya damai-Mu, kesulitan seperti apapun tidak dapat melumpuhkan para penderita. Semoga perpanjangan kasih-Mu dalam diri orang-orang sekitar deras mengalir kepada para penderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami siswa-siswi, ya Bapa, semoga situasi pandemi tidak menghambat proses belajar kami. Semoga situasi sulit ini tidak menghalangi proses perkembangan kami sebagai pribadi yang cerdas pikiran dan cerdas hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, semoga orang tua tidak pernah jemu dan lelah dalam mendidik kami. Orang tua kamilah pendidik kami yang pertama dan utama. Semoga hikmat-Mu senantiasa tinggal dalam diri para orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, demikianlah wujud-wujud kami. Kami satukan semua itu dalam nama Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu guru, siswa-siswi, dan para orang tua sekalian, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini.
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para guru, siswa-siswi, dan orang tua siswa sekalian, serta semua yang sudah kita doakan di dalam ibadah ini, hidup dan karyanya dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, siswa-siswi, dan para orang tua siswa sekalian, dengan ini ibadah penutupan PKSN telah selesai.